Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maisis Karuci dengan NIM 11076200091, mahasiswi kelas A PGSD FIP UNJ 2020. Berikut ini adalah video infografis tentang konsep dasar PPKN SD dan hasil analisis kurikulum muatan PPKN SD. Tujuannya adalah untuk memenuhi penilaian tugas ujian akhir semester 115 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi, Magister Pendidikan. Yang pertama, ada pengertian dari konsep dasar PPKN SD. PPKN merupakan singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKN merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ada di bidang pendidikan. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dihubungkan juga dengan karakteristik PPKN SD yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional ada 3, yaitu 1. Filosofi, yaitu argumentasi secara ilmiah atau latar belakang mengapa suatu pelajaran itu perlu dipelajari, mulai dari kelas 1 SD. Yang kedua ada SKL. SKL atau standar kompetensi lulusan, yaitu sebuah indikator atau ukuran yang harus dipenuhi anak untuk menentukan anak naik kelas atau lulus. SKL berisi kompetensi inti, kompetensi dasar per jenjang di setiap semester. Yang terakhir ada kurikulum. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, guru perlu memiliki sebuah keterampilan. Berikut ini adalah 8 keterampilan di abad 21 yang wajib dimiliki guru. Menurut International Society for Technology in Education, karakteristik keterampilan guru abad 21 menjadi ciri utama penting di era globalisasi saat ini. Adapun 8 keterampilan tersebut, antara lain 1. Leadership atau kepemimpinan. Yang kedua, digital literasi atau pemahaman digital. Yang ketiga, communication atau berkomunikasi. Yang keempat, emotional intelligence. Yang kelima, entrepreneurship. Yang keenam, global citizenship. Yang ketujuh, problem solving. Yang kedelapan, teamworking. Itulah 8 keterampilan di abad 21 yang wajib dimiliki guru. Kaitan antara kurikulum di Indonesia dengan konsep dasar PPKN SD. Yang pertama, PPKN sudah dirintis sejak tahun 1947 yang disebut sebagai rencana pelajaran, bahwa pendidikan harus menitikberatkan pembentukan karakter manusia serta kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, pada kurikulum 1964 dinamakan rencana pendidikan, bahwa pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan atau kognitif, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani atau sekolah penggerak. Yang ketiga, kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang terakhir, kurikulum 1984. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau merdeka belajar. Artinya, siswa diberikan hak-hak penuh untuk menentukan, memilih, dan mengoleksi hal-hal apapun. Arti pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Menurutnya, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan dan pengajaran idealnya memerdekakan manusia secara lahiriah, batiniah, dan selalu relevan untuk segala zaman. Selanjutnya, ada amanat dan prinsip guru menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ada Ingarso Sung Tulodo. Ketika di depan, guru menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Guru harus memberi teladan. Yang kedua, Ingmadyo Mangun Karso. Ketika seorang guru berada di tengah-tengah aktivitas dengan siswa, guru harus dapat memberi semangat, motivasi, serta menciptakan karsa atau kemampuan dengan merangsang peserta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ketika guru berada di belakang, guru harus memberikan semangat kepada siswa. Berikutnya adalah ranah pengembangan potensi peserta didik. Yang pertama, knowledge. Kedua, skill. Ketiga, attitude. Pelopor pengembangan tumbuh kembang peserta didik didapat dari olahraga atau kinestetik, olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, dan olah karsa atau estetika. Pengembangan nilai-nilai karakter utamanya yaitu religious, nasionalis, mandiri,
gotong royong, dan integritas. Setelah mengetahui konsep dasar PPKN SD, telah dilakukan juga penganalisisan terkait kurikulum 2013 terhadap muatan pelajaran PPKN SD. Dalam kurikulum 2013, ada 4 aspek penilaian penting yang biasanya disebutkan dalam kompetensi inti atau KI. Dan tiap-tiap muatan materi pelajaran juga terdapat kompetensi dasar atau disebut juga KD. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut ini adalah salah satu hasil analisis kurikulum yang telah dilakukan terhadap muatan pelajaran PPKN SD kelas 5 semester 1 pada tema 5 yang membahas tentang ekosistem. Dari KD yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan dari dimensi spiritualnya sampai keterampilannya. Pada dimensi spiritual yaitu menerima manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi sosial yaitu berperilaku jujur dalam melaksanakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. Yang ketiga, pengetahuan. Mencari dan memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Dimensi yang keempat yaitu keterampilan. Menuliskan dan menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Sekian video infografis tentang konsep dasar PPKN SD. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.